Halo teman kolaborasi, selamat datang di Podcast Plus Jakarta. Podcast kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Jakarta Movin dengan Plus Jakarta. Di sini kami akan berbincang tentang banyak hal menarik kepada warga kota inspiratif yang harapannya bisa turut menginspirasi kita semua. Bersama dengan gue, Dias dari Plus Jakarta, akan memandu podcast hari ini. Nah, sekarang nih kalau gue lihat dari layar laptop gue nih, udah ada dua kakak-kakak keren banget, kakak-kakak hebat dari Jakarta Movin, yaitu Kak Faras dan Kak Dania. Halo Kak Faras, halo Kak Dania. Halo. Oke. Hai Dias dan teman-teman semua. Halo, halo. Apa kabar Kak? Baik nggak? Baik, baik, Baik. baik, sehat-sehat di rumah aja mulai bosen ya nih. Betul banget. Apalagi maksudnya kayak udah, lu untungnya udah turun ke level 3, tapi kayak masih was-was gitu nggak sih Kak? Betul, jadi tetap harus di rumah aja, jaga prokes ya pokoknya supaya kita bisa segera keluar-keluar lagi, ketemu-temu orang lagi. Yes, betul sekali. Dan jangan lupa divaksin ya, teman kolaborasi. Nah, mungkin teman kolaborasi pengen tahu nih, ini siapa sih? Maksudnya kan pengen langsung tahu nih dari mulutnya nih. Mungkin Kak Dania bisa mulai dulu kali ya. Bisa perkenalkan diri, nama, dan sebagai apa di Jakarta Movin. Dan mungkin akun Instagramnya boleh loh Kak, kali aja pengen ada yang tahu. Oke, thank you Dias. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dania Najmi. Aku adalah seorang production manager dan juga performing artist dari Jakarta Move In. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut soal Jakarta Move In, bisa follow Instagram kita di @jakartamovin. Itu adalah Jakarta Kota Jakarta dan MOVIN. Oke, oke, sip, sip. Nah, sama selanjutnya nih, sama Kak Faras, mungkin boleh kenalan lagi jabatannya apa sebagai di Jakarta Movin dan Instagramnya. Halo semuanya, selamat malam atau kalau dengerinnya siang ya selamat siang, selamat pagi. Aku Paras, aku adalah art director di Jakarta Movin sekaligus co-founder dari Jakarta Movin. Instagramnya Jakarta Movin ya. Kalau Instagram aku Paras Safira SS1 R-nya double. Tuh, ada. Jangan lupa ya yang tadi double-doublenya itu, ntar malah beda Farah Safira lagi. Oke. Oke. Nih, langsung aja kali gue mulai ya daripada kayak nunggu lama-lama lagi. Apaan sih basa-basi banget. Kak Dania, mungkin kalau Yes. misalkan apa namanya orang-orang tuh ada yang tahu, ada yang nggak tahu soal Jakarta Move In, dan mungkin buat yang belum tahu, mereka pengen lebih tahu lagi nih langsung dari mulut perwakilan dari Jakarta Move In. Nah, apa sih Jakarta Move In itu, dan ada nggak sih arti di balik Jakarta Move In? Di balik namanya. Oke, kalau arti di balik nama nanti boleh Faras ya yang Oh, share boleh, ya. Kamu silakan, lebih paham nih silakan. Kak Faras. But basically Jakarta Movie itu adalah organisasi seni pertunjukan yang isinya adalah pemuda-pemudi dari berbagai penjuru Jabodetabek sebenarnya ya, tapi memang base-nya kita di Jakarta. Nah, kita itu hampir setiap tahun dulu ya sebelum pandemi itu membuat sebuah produksi musikal di atas panggung dan kita tuh buka audisi dan rekrutmen untuk seluruh pemain dan juga kru dari musikalnya itu sendiri gitu. Kenapa sih kita selalu buka tiap tahun? Kita selalu cari wajah-wajah baru, kita selalu cari talenta-talenta baru karena kita percaya banget kalau untuk bisa bikin sebuah pertunjukan yang baik itu kita butuh kolaborasi dari banyak sekali pihak gitu. Dan di sini kita juga ingin banget membuka jalan dan juga wadah bagi teman-teman yang ingin berkarya di industri ini gitu dia. Faras mungkin bisa menambahkan. Menarik, menarik. Boleh Kak Faras langsung mungkin ini dari arti nama dari Jakarta Move In itu apa sih? Kalau definisinya kayaknya dari Dania udah lengkap ya. Kalau Jakarta Movement itu sendiri sebenarnya singkatan dari Jakarta Movement of Inspiration. Jadi kalau di bahasa Indonesiain sih pergerakan inspiratif Jakarta, bener nggak sih ya? Bener ya? Enggak, pergerakan benar. inspirasi Jakarta. Pergerakan Ya, inspirasi Jakarta benar. Ya, gitu. Jadi emang sebenarnya tujuan dibentuknya awalnya memang bikin musikal gitu, tapi kenapa kita nggak bikin dengan nama yang spesifik, misalnya Jakarta Musical something gitu, kita nggak bikin kayak gitu karena core-nya adalah menginspirasi. Mungkin kita bisa lewat musikal yang memang sekarang jadi core kita sekarang, tapi mungkin juga dalam bentuk seni yang lain gitu sih sebenarnya. Dan mungkin aku nambahin dikit ya gitu dalam boleh. Di core kita sekarang di musikal itu kan ada banyak banget kesenian ya yang ada di dalamnya gitu. Ada acting, ada nari, ada nyanyi gitu. Itu yang kita lihat di atas panggung. Tapi terus ada juga
apa namanya tim artistik gitu yang mungkin bisa gambar, terus kostum, desain, make up, lighting gitu, lighting design gitu. Itu kan adalah bentuk kesenian yang bermacam-macam yang berkolaborasi gitu untuk bikin satu pertunjukan di atas panggung gitu. Nah, ya dari situ juga sih mungkin kenapa kita ambil awalnya adalah musikal karena kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya orang di berbagai bidang kesenian gitu untuk bisa berkolaborasi dan bersama-sama menginspirasi lewat medium kesenian bagi kita itu. Oh my God, salut banget. Berarti kayak semua kayak background, lu bisa make up, join gue. Lu bisa nyanyi, join gue. Lu bisa acting, join gue. Itu benar-benar kayak, mesmerize. Nah, Kak Faras ini kan apa namanya, salah satu dari founders-nya nih ya, Kak. Bareng sama Kak Anunya juga kan. Dan juga nih, teman kolaborasi. Kalian harus tahu kalau Jakarta Move-In itu ternyata sedahsyat itu loh. Mereka ini di project pertamanya berhasil mendapatkan 1.011 pendaftar. Dan yang diterima itu cuma 200 akhirnya, Kak? Untuk tes 50, 60, 50 aku lupa. Tapi untuk ya total kru kita pada tahun 2014 itu ya sekitar 200 orang sih. Oh, itu banyak banget loh. Tapi, nah itu gimana sih Kak proses membentuk Jakarta Move-In-nya dan apa namanya cara menjangkaunya saat lagi ngasih tahu nih, ayo dong join Jakarta Move-In, apakah itu lewat sosial media atau mungkin pas 2013 kan mungkin media cetak itu masih banyak digunakan ya sama orang, apa lewat koran atau lewat majalah gitu Kak? Jadi kalau pada tahun 2013 kan kita udah start ya 2013 akhir awalnya memang kita startnya tuh dengan digital kayaknya juga udah mulai naik ya saat itu kita bikin, aku ingat kita udah bikin Instagram, ada channelnya ya Instagram, Twitter, website saat itu belum ada. Ada YouTube juga kok waktu itu. YouTube ya. Walaupun cimil-cimil dan kontennya sedikit gitu, terus sama media cetak kita masih nempel-nempel poster, terus kayak apa namanya broadcast message dulu masih ada, itu sangat ngaruh sih buat kita waktu itu dan sebenarnya kita juga nggak nyangka untuk bisa dapet segitu banyak orang yang kita juga dulu sebenarnya hanya aku sama Nuya, jadinya orang yang kita rekrut untuk jadi inner circle-nya ya teman-teman sekolah kita sendiri gitu. Even gue ketemu Dania itu baru setelah Dania jadi cast di 2014. Akhirnya baru sekarang Dania kerja bareng kita gitu. Tapi dulu ya hanya gue dan teman-teman yang kita kenal, teman-teman sekolah terutama yang kita pada satu sekolah, dari circle itu baru nyebar kemana-mana, ada temennya siapa dari sekolah mana gitu-gitu, baru bisa akhirnya sih terkumpul si 200 orang itu sih gitu. Kita juga nggak tahu, emang pada tahu gitu bikin musikal apa, ngerjain apa, covernya kita nggak tahu ya mereka tahu apa enggak gitu. Tapi benar banget sih. Aku tuh mungkin nambahin dikit ya dia sih tahun pertama ini karena aku tuh juga benar tadi kata Faras, aku tuh gabung di Jakarta Move-In awalnya justru sebagai cast dulu di tahun 2014 itu. Nah, aku tuh taunya Jakarta Move-In dari poster yang ditempel di area kampus dan kosanku. Itu banyak banget berjejer karena memang pada tahun itu kalau bikin acara tuh pasti tempel poster berjejer lah di kolong jembatan mana, di pinggir jalan mana, di kampus gitu. Karena aku tuh juga dapetnya dari situ dan juga dari broadcast message gitu. Nah, tapi mungkin kalau mau ngomongin sekarangnya gimana gitu, kalau kita sebenarnya jadinya kita mengikuti gitu apa yang lagi hype di anak-anak muda sekarang gitu. Kalau pada tahun 2014 yang bikin rame adalah dengan nempel poster, broadcast message, masuk ke grup-grup WhatsApp dan lain juga ya Ras kalau nggak salah waktu itu ya gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu kita caranya udah beda lagi juga gitu. Kita mengikuti apa yang bisa menjaring makin banyak lagi pemuda-pemuda untuk gabung sama kita di sini. Jadi emang Jakarta Move-In itu apa rumah bersatu ya, rumah silaturahmi, mempersatukan semua elemen masyarakat. Oh God. Itu kalau nempel posternya gimana Kak? Kan tadi Kak Dania udah bilang tuh apa namanya ditempelin di kampus-kampus ya, di kolong jembatan tuh beneran tuh Kak. Tempat-tempat yang pelosok-pelosok juga ditempelin nggak tuh Kak? Nggak inget banget sih, tapi gue inget karena gue sama Dania sama-sama sekolah di UI, jadi gue sempat masuk ke, gue kan cukup kupu-kupu ya di kampus, jadi gue masuk ke kantin-kantin yang gue nggak pernah datengin tuh, nggak tahu fakultas apa, taruh-taruhin aja di meja-meja kantinnya gitu. Terus kalau ada
temen gue yang kenal sama BEM-nya atau apa sih yang di Iya, sama ya kan? BEM. Himpunan. Itu bisa minta nitip tolong. ya paling gitu-gitu sih. Tapi sebenarnya sampai 2017 kita bikin Sherina itu, kita dapat Sherina yang kecil itu juga masih dari poster Dari sebenarnya. poster. Tuh, ke sekolah. Emang Tapi kalau kita untung-untungan sih, kita ke sekolah SD kan mungkin anak-anak juga nggak pegang gadget, cuman mungkin gurunya encourage anaknya kali ya, kayak tahu mana anak yang berbakat. orang tuanya juga ya. Berarti efektif banget ya, Moy, di tengah terpaan sosial media. Berat banget bahasa gue. Itu poster itu masih paling efektif kali ya, kalau menurutku. Dan ternyata terbukti juga efektifnya. Nah, tadi kan udah diomongin nih, salah satu tentang poster dan segala macam dan cara promosinya nih. Dan kurang lebih juga Jakarta Movie udah berjalan 7-8 tahun ya, Kak, kan? Dari akhir 2013. Betul. Menurut kakak-kakak, apa aja sih hal-hal yang menurut kalian tuh berubah dari awal pertama kali Jakarta Movie dibentuk sampai sekarang? Itu bakal panjang banget jawabannya, pasti nggak akan cukup di podcast ini, tapi kayak gue cuma pengen highlight-nya aja dari masing-masing Kak Faris sama Kak Dania. Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau gue yang berubah semua hal sih menurut gue. Semua hal tuh berubah dari mulai cara kerja, sistem kerja, selera juga ya, pasti ada beberapa shift lah yang terjadi gitu. Jadi buat gue yang berubah tuh banyak, tapi yang nggak berubah tuh cuma satu, yaitu semangatnya kita untuk terus berkarya dan menjaring lebih banyak pemuda lagi gitu. Itu nggak pernah berubah. Keren kan? Boleh kan gue? Tapi ya maksud gue gitu bener. Jadi sebenarnya kalau buat gue kayak 8 tahun tuh kalau punya anaknya udah kelas berapa? Udah kelas 3 SD ya. Kelas 2 SD itu udah gede loh gitu. Udah it's a long time gitu. Jadi yang berubah tuh sebenarnya banyak banget gitu, dari cara kerja, apalah semuanya tuh berubah gitu. Tapi satu itu aja yang nggak pernah berubah, dan ya itu menjadi basis kita untuk terus belajar, cari tahu lagi ilmu baru, makanya selalu berubah juga. Gimana Faras, mungkin nambah? Apa sih kayak Dania, yang berubah hampir semuanya sebenarnya. Even orang-orang yang di dalam juga, ya ada yang come and go, ada yang stay gitu kan. Karena kita juga ada yang tim yang selalu orang itu, ada yang memang per project kita panggil, ada yang memang karena audisi masuk, habis selesai project beres gitu. Tapi ya yang selalu sama, ya betul, semangatnya untuk kita bikin lagi gitu sih. Kalau yang berubah menurut gue, cara yang ngaruh banget adalah cara pandang kita terhadap apa yang kita bikin tuh berubah banget sih. Kayak kalau sekarang tuh sering banget bahas-bahas yang zaman dulu, yang ada kita ketawain, ngapain coba dulu kita orang-orang gila ini, anak kecil sok tahu bikin musikal langsung di teater Jakarta. Kalau dipikir-pikir sekarang sotoy banget. Kalau kita lagi bahas-bahas ngelihat anak sekarang bikin kayak gitu sih kita ketawa gitu. Tapi dulu kita ternyata orang-orang kayak gitu. Untuk sekarang ya jadinya kita karena udah cukup lama, pelan-pelan paham lah gimana industrinya, yang bukan cuma kita bekerja gitu, gimana yang kita secara internal juga bekerjanya juga lebih efisien, karena ya itu ada di dalam beberapa 8 tahun itu ada trial and error yang amat banyak gitu. Apalagi sekarang kita juga baru masuk ke industri digital baru karena lagi terpaksa kan. Semuanya beda ya Kak dari banding 8 tahun yang lalu. Bener, iya bener sih, apalagi sekarang juga ya, maksudnya kita kan biasa di atas panggung atau ya biasa di atas panggung lah, live gitu, ketemu penonton. Sekarang kita nggak bisa gitu berkarya dengan cara itu, mau tampil di mana gitu, nggak ada kan gitu. Jadi ya belajar lagi gitu, masuk ke ranah digital dan bikin video gitu. So yeah, we're constantly learning. Jadi emang semuanya berubah sih pasti. Kalau dari anggota Jakarta Movie ini kan jumlahnya banyak banget ya. Dan anak-anak muda ini kayak diverse gitu kan. Kalau dilihat dari umurnya tuh, ada yang memang masih kecil, terus remaja, ada sampai remaja dewasa. Nah, remaja dewasa tuh kayak adult, itulah pokoknya dewasa tanggung gitu. Itu rentang umurnya dari berapa sampai berapa sih? Mungkin Kak Dani boleh. Kalau sekarang kita punya dari umur 8 sampai 29 ya. Dari umur 8 tahun sampai 29 ada.
anggota kita di range umurnya gitu. Cuma ini juga mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang sering banget ya masuk ke DM kita, atau kalau misalnya kita lagi buka Q&A gitu, apakah mungkin gitu untuk bisa misalnya lebih tua dari itu kah atau lebih muda dari itu kah gitu. Sekalian aja mungkin dijawab, mungkin tergantung produksi apa yang lagi mau kita bikin sekarang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Terus follow social media kita ya. Jadi promosi ya tetap Promosi, ya. nggak apa-apa loh, ini kan free banget. Gitu. Apa Jadi emang kalau sekarang yang tersedia sih 8 sampai 29 gitu, tapi masih terbuka kesempatan untuk yang lain-lainnya. ya, jadi kalian yang umurnya 30 tuh kayak coba beda setahun doang, coba ditunggu aja selalu diupdate. Apalagi tahu update-nya dari mana? Follow Instagram Jakarta Move In. Asik. Betul. Oke. Cocok ya nih ya untuk ini ya, paid promotion bisa ya. Ini tadi emang adlibs. Oh enggak ya? Nah, abis itu nih Kak Dania, kalau gitu pasti dong ada apa namanya ya, kayak tantangan tuh ngadepin umur 8 tahun sama 29 tahun tuh kan beda pendekatannya kan, beda approach-nya tuh. Itu apa sih tantangannya, Kak? Kalau untuk anak-anak kecil tantangannya lebih ke harus kreatif ngasih instruksi gitu buat mereka gitu. Kalau misalnya yang udah SMA, kuliah, yang kerja gitu, yang umurnya udah lebih tua gitu, kita kan gampang kan ngasih taunya kayak, oke, abis selesai latihan, beres-beres, langsung pulang ya karena studionya mau dipakai gitu. Atau misalnya break cuma 10 menit ya, abis itu kita lanjut lagi latihan. Itu kan gampang kan, mereka sudah punya kedewasaan gitu untuk Betul. mentaati itu. Cuma kalau sama yang anak-anak kecil, harus lebih lebih kreatif lagi ngingetinnya, memberikan instruksi, dan nggak bosan-bosan untuk ngingetin sih gitu. Bisa udah dipanggil kayak yuk mulai latihan, ntar dia tiba-tiba oke, latihan, jalan ke studio, tapi terus kok lurus gitu ke toilet gitu, nggak ngomong-ngomong, atau kok tiba-tiba kok balik lagi ke ruang tunggu, ternyata tiba-tiba aku haus gitu. Gitu sih, tantangannya lebih ke situ sih. Aduh. Suka nyasar di tengah jalan tuh kayak mau kemana ini, kayak lagi ngegiring. Bener kayak ngegiring ini ya, apa namanya, ternak gitu. Harus benar-benar dijaga nih kanan kiri sampai masuk. Pokoknya harus masuk plug nih yang bener ya loh, kan jangan nyasar-nyasar. Itu Kak Faras ikut ngegiring juga nggak? Itu job desk Dania. Faras anti banget nih, Faras anti banget. Oke, terus nih, waktu akhirnya nih anak-anak muda itu dari yang umur 8 sampai 29 tuh udah mulai pada bergabung sama Jakarta Move In. Pasti mereka punya ekspektasi dong, kayak pengen Jakarta Move In tuh bisa apa ya? Kayak wadah mereka gitu loh, untuk mereka berkarya, untuk mereka mengembangkan diri. Pertanyaan gue tuh gini, Kak. Selain melalui produksi yang besar, kayak produksi yang musikal seperti biasa gitu kan yang Jakarta Move In lakuin, bagaimana sih cara Jakarta Move In berperan menjadi wadah dan membantu anak muda di Jakarta agar bisa percaya diri nih, mereka bisa lebih pede gitu loh, dan mau ngembangin minatnya terhadap seni pertunjukan. Mungkin ini nyambung loh Kak sama pertanyaan sama jawaban Kak Faras sama Kak Dian yang tentang semangat tadi. Bisa mungkin dielaborate lagi sama Kak Faras? Mungkin sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita tuh abis bikin produksi tuh kita pengennya tuh nggak putus sampai situ gitu hubungannya. Jadi sebisa mungkin setelah produksi besar, terutama talent di depan, di atas panggung dan di belakang panggung tetap kita jagain, karena kita nggak tahu what's next production bentuknya akan apa atau siapa yang akan manggil kita gitu. Mungkin aku bisa kasih contoh, banyak anak-anak yang masuk produksi kayak Dania aja. Dania kan awalnya cast gitu. Tapi begitu kita masuk ke Gemuruh, kita lihat mungkin Dania bisa manage orang, jadinya kita merekrut dia untuk jadi production manager gitu. Dan nggak cuma jadi production manager aja, dia juga masih jadi cast gitu. Contohnya di musikal kita yang terakhir yang sama BCA Blue, dan dia masih main gitu. Itu juga berlaku buat anak-anak yang lain sih. Mungkin nggak harus jadi orang di belakang panggung gitu kayak jadi production manager. Mungkin tetap jadi cast juga bisa gitu. Kayak anak-anak yang di Potongan Sherina, mereka main juga di iklannya Netflix atau di produksi kita yang lain gitu. Intinya pengennya sih umur
umur berkaryanya nggak sebatas satu produksi terus udahan gitu sih. Itu sama kayak tadi Kak Dania bilang ya, kayak misalkan ada nih dia join dari awal nih kayak dari SMP kan, terus udah kayak berapa tahun kemudian kayak udah gede-gede ya ampun, kayaknya nih bentukannya kayak begini pas pertama kali join itu berarti Kak Dania ngerasain hal yang sama gitu ya. Iya, benar banget sih. Apalagi kita punya anak-anak kecil dari petualangan Sherina yang 2017 gitu. Sekarang kan berarti udah berapa tahun ya setelah pertama kali kita ketemu mereka kecil gitu. Sekarang tuh ada tuh yang dulu kayak, ya ampun dulu cimit, dulu imut gitu. Terus sekarang, oh sudah dewasa ya gitu, udah punya KTP. Kalau ke studio kita udah naik kendaraan sendiri gitu. Dan kalau kita justru, kita seneng banget gitu lihat perkembangan anak-anak ini dari dulu hingga sekarang gitu, dan kita nggak menutup kemungkinan sama sekali untuk mereka terus mau kontribut sama kita, terus mau berkarya sama kita gitu ya, kayak yang tadi Faras bilang gitu. Produksi kita kan nggak hanya yang kita karyakan sendiri kan gitu, kita juga beberapa kali berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya gitu. Nah, anak-anak ini pasti akan kita panggil lagi gitu sesuai dengan kecocokan produksi yang lagi kita kerjakan tuh seperti apa. Mantap, semoga ntar next produksi nama gue cocok, amin. Amin, boleh ikut audisi ya, jangan lupa ya. Siap. Oke, kalau tadi kita tuh udah ngobrolin banyak tentang kolaborasi Jakarta Move In dengan anak muda. Nah, sekarang Jakarta Move In itu ternyata juga berkolaborasi dengan banyak pihak lain tuh, seperti kayak brand atau company nih. Misalkan ini gue mau bacain ya Kak. Jakarta Move In itu pernah, nih, Microsoft, Aqua, Netflix, Miles Films, sama BCA kan yang terakhir tuh. Nah, gue tuh penasaran banget Kak, gimana sih perasaan Kak Faras saat dihubungi dan diajak kolaborasi sama brand-brand tersebut? Gimana ya? Ya, pertama pasti seneng nggak tuh Kak? Seneng lah, kita excited lah untuk ngerjainnya gitu. Karena biasanya interested sama kitanya, karena mungkin terutama talent yang kita punya itu selain diverse, juga udah sepaket gitu kan, ada yang jadi satu orang tuh bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting gitu. Terus senengnya sih biasanya dari tim kita juga ngedevelop ideas untuk ke brand-brand gitu ya, walaupun ada ini ya, ada feedback pasti dari brandnya, cuman most of them mau sih mengikuti apa yang kita bilang gitu sih, Dias. Tapi lo sendiri nyangka nggak sih Kak, kayak misalkan kalau ditarik belakang nih ke Kak Faras yang 8 tahun yang lalu saat sedang merintis bersama Kanuya, bisa akhirnya kolaborasi bersama brand-brand kayak BCA, Miles Films, Netflix? Kalau nyangka sih nggak nyangka ya, karena gue pikir waktu pertama kali bikin ya udah bikin aja tiap tahun kayak gini, paling nggak sekali gitu. Untuk sampai sini sih nggak mikir sampai situlah gitu. Cuman apa yang baik gitu datang ke kita ya kita lanjutkan dan kita expand aja kebaikannya gitu kan. Toh manfaatnya bukan buat kita doang, tapi buat anak-anak yang ada di dalamnya juga gitu. Oh, wah menarik banget. Berarti emang udah mantap banget ya. Berarti oke, ini panggilan untuk semua brand dan company yang mau ngajak Jakarta Move In kolaborasi, jangan ragu-ragu lagi karena memang orang di balik layar tuh udah semantap ini. Taman kolaborasi, gue pengen ngasih tahu nih, kalau misalkan film Petualangan Sherina yang rilis 21 tahun lalu, itu tuh akhirnya pada 2017 sama Jakarta Move In dibuat versi musikalnya dengan berjudul Musikal Petualangan Sherina. Mungkin dari Kak Faras atau Kak Dania mau dong diceritain sedikit aja. Boleh prosesnya, boleh rintangannya, boleh mungkin akhirnya kayak apa ya yang ngebikin kayak ya ampun akhirnya. Oke, kita awalnya approach Miles tuh dari 2016 ya Ras ya kalau nggak salah ya. Dari 2016 gitu. Mungkin kalau ditanya kenapa sih gitu kita pingin bikin film Petualangan Sherina tuh jadi musikal. Jadi pertama-tama gitu kita semua nih yang umuran gue sama Faras gitu, kita tumbuh besar dengan film Petualangan Sherina, seneng banget denger lagu-lagunya, jadi beli plaster, jadi beli permen coklat gitu kan gitu. Nah film itu tuh berkesan banget buat kita gitu. And it's a musical film gitu, udah ada lagu-lagunya di dalamnya gitu. Jadi dari situ terus kita
punya ide, punya mimpi untuk yuk kita bawa nih film Petualangan Sherina ke atas panggung gitu, ke elemennya kita pada saat itu gitu ya, itu sebuah pertunjukan panggung musikal gitu. Kita mulai approach Miles dari tahun 2016, prosesnya panjang sekali gitu. Ya Faras yang banyak tektokan juga sama Nuya ya, kita nge-propose banyak hal, back and forth sampai akhirnya dapat lampu hijau untuk bisa kita adaptasi gitu. Nah, dari situ ya langsung deh kita develop script, kita develop lagu. Kenapa lagunya harus di-develop? Karena kita menambahkan juga beberapa lagu baru gitu di musikalnya, ensemble team, terus kita bikin audisi dan segala macam, dan berproduksi kurang lebih 7-8 bulan ya Ras gitu, sampai akhirnya kita bisa perform pertama kali di September 2017 itu. Oh, itu berarti garis kayak, besarnya sebenarnya gitu sih. Itu kayak apa ya? Taking out remembering the childhood on another level gitu. Gue kangen nih nonton Sherina, jadi kita bikin aja kali ya musikal gitu. Itu keren banget tuh. Sebenarnya timnya Mbak Mira Lesmana itu udah pernah bikin Laskar Pelangi tahun 2010. Kita mungkin SMA ya, dan SMP SMA lah itu. Awal mungkin tuh gue juga sempat nonton dan bagus banget, itu bagus banget gitu, sampai itu pokoknya itu salah satu titik kenapa gue mau jadi pekerjaan gue sekarang lah gitu. Terus habis nonton itu tuh gue sempat nge-tweet gitu di Twitter, Tante Mira bikin dong musikal Petualangan Sherina. Iya benar juga. Itu kan filmnya dia gitu kan. Gue bener-bener nge-tweet sampai 2 kali gue tweet, tapi dia nggak balas gue gitu. Terus ya gue kalau dipikir-pikir sekarang, ya nggak nyangka aja ternyata apa yang gue tweet itu bermanifestasi sendiri. Ya, ujung-ujungnya kita bikin sendiri gitu apa yang kita pengenin gitu. Sampai 2 tahun tuh kan 2017 sama 2018 ya? Benar. 2 kali. Tapi yang akhirnya kemarin yang sempat ada yang ditunda itu ya? Ya, kita sekarang lagi ditunda gitu. Semoga karena emang animonya besar banget gitu. Kemarin kita mau bikin lagi tapi ternyata terpotong pandemi. Ya, jadi terpaksa. Semoga lekas terlaksana deh. Tapi emang Kak Faras tuh nggak takut apa Kak? Kayak ada orang akhirnya ngebandingin, bagusan filmnya daripada ininya gitu. Awalnya. Kalau takut apa enggak ya, lebih takut nggak di-approve sih waktu itu. Maksudnya kalau kita bikin itu 2017. Approach-nya 2016. Kita baru bikin 2 musikal gede. Umur kita juga masih berapa ya, itu baru lulus, belum lulus kuliah bahkan gue. Ya emang jalan Tuhan aja kali, dikasih juga ujung-ujungnya walaupun lama gitu ya. Ada ininya lah, ada rahasia Tuhannya lah. Gue juga kalau dirunut-runut mah bingung kenapa bisa kejadian semua gitu. Nah, setelah 7-8 tahun berjalan nih Jakarta Move In, akhirnya kan terkumpul nih karya-karya Jakarta Move In yang hasil kolaborasi dengan banyak pihak. Tadi itu ada musikal Petualangan Sherina sama yang apa namanya? Netflix ya? Oh iya, Netflix, itu yang pensi Netflix. Pensi, astaga, puisi sih. Pensi Netflix. Nah, habis itu boleh dong Kak bocorin dikit kira-kira ada acara apa lagi sih dalam waktu dekat? Selain yang ditunda ya. Kalau dibocor-bocorin sih belum ada yang bisa dibocorin, tapi tenang aja, kita embernya penuh kok. Embernya penuh, cuma belum bocor nih. Jadi ini gue ada ember nih dari Plus Jakarta, boleh kali dicipratin dikit dari embernya. Oke, nah sekalian nih kalau Kak Dania, kalau dilihat nih kan Jakarta Move In itu kan membawakan elemen tari, nyanyi, terus bermain peran, dan juga tadi ngeraup banyak resources dari make up-nya juga kan bahkan ya Kak. Pokoknya semuanya yang bergelut di bidang kesenian. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya itu ada elemen-elemen lain di Jakarta Move In yang mungkin nggak secara langsung tuh nggak kelihatan tuh di atas panggung, kayak di balik panggungnya gitu loh Kak. Gue penasaran deh Kak, boleh nggak sih diceritain ada apa aja sih yang terjadi di belakang panggung, produksi seni pertunjukan, dan kegiatan orang-orang yang bekerja di belakang panggung itu apa biasanya? Bukan, ini jangan, ini gue nggak mau pertanyaan jawaban datar kayak ya mereka koordinasi. Apa ya sih Kak kira-kira yang mungkin belum banyak orang tahu? Ya. Ini mungkin bukan belum banyak orang tahu ya gitu. Orang tahu pasti orang-orang ini tuh ada di balik sebuah pertunjukan musikal, tapi kadang
suka mungkin bahasanya kadang suka dilupakan atau di apa ya di nomor 2-kan gitu, mungkin nyarinya nanti atau mikirnya nanti, yaitu teman-teman yang bantuin tim produksi cari uang, cari sponsor, cari media partner, dan juga kru front of house kita gitu. Front of house tuh berarti teman-teman tiketing, usher, LO dan lain sebagainya gitu. Itu adalah suatu divisi non pertunjukan gitu, non kreatif produksi gitu yang sama pentingnya untuk ada di sebuah pertunjukan musikal gitu. Kayak kalau nggak ada teman-teman yang cari uang gitu, nggak ada teman-teman yang ngurusin itu, mana bisa Faras bayar orang bikin set berapa uangnya gitu kan, gitu. Nggak bisa kita sewa lighting, nggak bisa kita sewa venue dan lain sebagainya gitu. Itu adalah teman-teman kita yang mungkin exposure-nya nggak sebesar teman-teman kreatif lainnya gitu dalam pemberitaan musikal yang kita bikin gitu, tapi tanpa mereka tuh kita sama sekali nggak bisa jalan gitu. Begitu pula juga dengan teman-teman kru front of house. Kalau nggak ada mereka, ya pertunjukan di dalam sih jalan gitu, tapi mungkin banget gitu ada penonton yang kayak terlambat nggak tahu masuknya dari mana. Maksudnya itu sepele banget kan kalau dipikir-pikir, masa kayak gitu aja nggak bisa. Tapi believe us gitu, karena kita ngurusin ini bareng-bareng banget gitu, semuanya sendirian gitu. Sendirian tuh maksudnya ya kan kita nggak pakai pihak kedua, pihak ketiga gitu, kayak kita ngerjain ini bareng-bareng semua gitu. Koordinasi dan relasi antar divisi gitu, baik di depan panggung, atas panggung, luar panggung gitu, itu sangat-sangat penting dan itu riuhnya bukan main sih. Betul. Karena kalau kita yang di atas panggung, kita punya waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan buat latihan gitu. Tapi teman-teman di front of house gitu, atau teman-teman finance dan lainnya gitu, ya mereka cuma punya waktu real time segitu aja gitu untuk bisa memfulfill apa yang jadi tugas mereka gitu. Ini berarti gue jadi ingat deh Kak, kayak teman-teman Danus pas organisasi itu kan pasti kayak jualan risol kan, keliling-keliling, beli risol gue itu mereka tuh emang nggak boleh dilupakan jasanya ya. Sama halnya dengan teman-teman financing di Jakarta Move In, mantap deh, 2 jempol dari gue. Nah ini kalau misalkan gue urutin nih kan nih, yang gue lihat nih ada post Instagram #dibalik Jakarta Move In, terus ada juga nih kayak Diary Sherina itu kan yang di YouTube tuh. Terus ada Moving Tics juga. Nah, terus itu banyak banget konten-kontennya ya, Kak, dari lintas sosial media kan. Itu gimana sih cara kalian itu mengemas pengenalan tersebut sampai akhirnya penonton itu bisa lebih mudah mengerti gitu loh, lebih enak menontonnya. Mungkin Kak Faras bisa. Gimana cara manage-nya ya? Gimana tuh, Kak? Kan sebenarnya tuh timnya kecil gitu, cuman ya sebenarnya konten yang kita keluarin itu biasanya berdasarkan relatability-nya dengan apa yang kita lagi kerjain sih gitu. Jadi nggak spesifik gue mau ngeluarin di balik Jakarta Movin tapi emang lagi nggak ada apa-apa gitu. Biasanya emang kayak sesuatu yang kita keluarin meng-enhance atau nge-encourage orang untuk kegiatan yang lagi kita kerjain, atau yang ngasih kadang-kadang ngasih ini juga, ngasih kayak snippet ilmu lah sedikit buat orang yang nggak ngerti atau orang yang awam supaya lebih kenal lagi. Kalau mereka lebih kenal lagi sama prosesnya, harusnya lebih seneng juga nanti mau nontonnya gitu kan. Sebenarnya gitu sih. Ya pokoknya jangan dipaksain lah ya, pokoknya yang lancar aja gitu. Nah, dari yang gue baca-baca nih, ini gue punya suatu pernyataan. Orang-orang yang tampil di suatu seni pertunjukan itu juga dapat energi atau semangat salah satunya dari penonton yang hadir di pertunjukan tersebut. Bisa dari tepuk tangannya atau mungkin dari vibes-nya aja gitu kan. Nah, Kak Dania, lu setuju gak Kak sama pernyataan itu? Gue setuju banget sih, karena ya kan gue merasakan sendiri ada di atas panggung gitu. Ini mungkin sedikit cerita ini agak lucu sebenarnya kalau diingat-ingat gitu. Jadi gue tuh waktu itu pernah perform bareng Jakarta Movin, itu tuh di musikal sekolahan tuh pertama kali 2014. Setengah jam sebelum kita tampil itu gue celaka. Jadi kaki gue kejepit
pintu kamar mandi sampai harus agak dibedah sedikit gitulah pokoknya karena darahnya tuh stuck di dalam gitu ya. Singkat cerita gue ada mini pembedahan 30 menit sebelum show gitu. Kalau dipikir-pikir tuh agak nggak mungkin gitu gue tampil gitu karena sakit banget, gue sampai harus minum painkiller karena sakitnya benar-benar sampai ke kepala gue gitu, perihnya juga apa segala macam gitu. Tapi well, show must go on kan gitu. Jadi gue minum painkiller, terus gue menenangkan diri, terus gue naik ke atas panggung gitu. Nah, tapi tuh ajaibnya ketika gue sampai di atas panggung gitu, gue dengar ketawa orang, gue dengar tepuk tangan, gue dengar orang bereaksi terhadap apa yang ada di atas panggung, gue tuh lupa gitu sama keadaan kaki gue gitu dan kepala gue yang pusing banget gitu. Tapi terus gue turun panggung gitu di wing gitu, terus berasa lagi dikit gitu, sakit lagi gitu. Tapi setiap naik ke atas panggung tuh gue lupa gitu loh sama sakitnya gitu. It's there gitu, tapi ketutup banget sama energi dari penonton yang ada gitu. Dan apalagi akhir-akhir ini ya karena pandemi kita banyak juga akhirnya syuting gitu dan bukan live show gitu. Beda banget energinya kalau misalnya kita perform di shoot cuma ada kamera dan orang-orang di balik kamera itu gitu, sama kalau di atas panggung bareng sama penonton gitu. It's a different energy, it's a different experience gitu yang menurut gue nggak bisa digantiin sama apapun sih experience tampil di atas panggung dengan penonton itu. Dan akhirnya caranya gimana tuh Kak? Lu ngakalin energi tersebut yang biasanya itu tepuk tangan orang. Ini malah kamera tuh, cara ngakalin perubahan energi itu gimana? Itu adalah kong kalingkong antara kita pemain gitu. Jadi kita kan kalau show sejauh ini yang kita punya, kita pernah kerjain ya show-nya pasti cast-nya ramean orang gitu kan. Ya kita antar pemain tuh juga pasti transfer energi satu sama lain gitu. Kita pasti doa bareng, kita have fun bareng-bareng gitu di situ. Jadi ya kita mengandalkan satu sama lain lah gitu untuk semangatnya gitu di saat syuting itu. Emang benar tadi kata gue tuh Jakarta Move-In ini apa ya? Rumah bersatu deh, emang klop banget, semuanya saling memberi energi, kayak walaupun nggak kasat mata nih kayak ini energi gue. Dioper ke semua pemain. Nah mungkin kayaknya kalau pertanyaan selanjutnya ini cocoknya tanya ke Kak Farah sekali ya. Kan sebagai founder juga nih sama Kak Nuya. Kedepannya gimana sih Jakarta Move-In? Ada lagi nggak hal-hal yang ingin dilakukan gitu? Kan kolaborasi sama ini udah. Terus juga buat Jakarta Move-In Lab juga udah. Terus abis itu yang agency ya juga udah. Terus yang music label juga udah. Apalagi sih yang pengen dilakuin? Kayak pengen nggak bikin kayak Bandung Move-In, Bali Move-In? Kalau ditanya kayak gitu, beberapa ada yang nanya sih kayak bikin Bandung Move-In dong apa? Ya sebenarnya silakan aja ya kalau orang lain di Bandung mau bikin, di Bali mau bikin. Cuman kalau dari gue pribadi sih kayaknya kita urusin Jakarta aja dulu lah gitu. Jakarta aja belum semuanya apa yang kita mau tuh kejadian gitu. Jadi kalau mau ada yang bikin sih silakan aja gitu. Terus kalau ditanya ke depannya kita mau ngapain, sebenarnya masih banyak banget. Even yang udah pernah kita bikin jenisnya gitu, kayak bikin musikal lagi tentu pengen banget. Yang lain-lainnya tuh ada beberapa judul yang kita juga sebenarnya pengen banget nih untuk bikin, cuman ya gimana pandemi ini mesti beres dulu gitu. Betul. Kita beresin Sherina, terus kita bikin yang lain juga gitu. Terus mungkin kalau pengen sih banyak, pengen bikin musical series, pengen bikin musical film, kalau memang ada kesempatannya, kayak kita pengen banget sih ngerjain itu gitu. Jadi medium kita bukan cuma di panggung, tapi di film, di mana tadi, di series gitu. Series. Itu salah satu bentuk ya adaptasi lah ke situasi sekarang kan, nggak mesti nggak harus kayak satu media aja, nggak mau satu medium aja gitu, harus bisa menyebar gitu biar orang-orang tahu ada nih Jakarta Move-In. Nah teman kolaborasi dari ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak, ada Kak Faras, ada Kak Dania, jadi kita jadi tahu nih, kita jadi ngerti bahwa Jakarta Move-In ini awalnya tuh cuma dari 2 orang, which is Kak Faras dan Kak Nuya, yang apa ya, kayak berani nih, kayak gue suka nih sama seni pertunjukan, ya udah gue execute lah. Dan mereka akhirnya berani mengambil langkah untuk memulai kolaborasi nih.
dari situ juga terbukti nih kalau sekarang dari kayak bukan modal nekat kali ya, dari yang emang semangat tadi Kak Faras, Kak Dania udah sebutin, emang tuh jadi base-nya si Jakarta Move-In bisa sampai segede ini. Nah, Kak Faras dan Kak Dania, ini mungkin last question dari gue kali ya. Itu punya pesan nggak untuk mereka-mereka yang ingin mencoba memulai kolaborasi seperti Kak Faras dan Kak Nuya gitu? Dan juga pesan kali ya dan harapan untuk mereka-mereka semua. Dari mulai siapa nih? Kak Faras atau Kak Dania? Dania lah. Oke, Kak Dania. Sebagai salah satu yang cast akhirnya pindah ke belakang panggung. Oke, kalau dari aku mulai aja dulu sih, kayak jangan banyak mikir. Ya mikir boleh gitu, tapi maksudnya kalau emang pingin melakukan sesuatu, pingin bikin sebuah karya gitu, punya ide gitu ya, dimulai aja dulu gitu. Kalau tahu butuh bantuan gitu, coba ya dicari-cari, kan sekarang teknologi juga sudah semakin canggih ya, nggak hanya bisa cari di Google gitu, bisa cari di tempat-tempat lain, mungkin browse sosial media gitu, browse Instagram dan lain sebagainya, cari mana ya kira-kira orang-orang yang bisa bantuin aku gitu. Kayak kalau pengen bikin album, ya cobalah cari produsernya, kira-kira siapa, kalau nggak punya kenalan dicari gitu. Tapi buat aku sih yang penting dimulai aja dulu. Kalau Kak Jangan Faras takut pokoknya. sama nggak tuh, mulai aja dulu atau gimana? Mungkin singkat aja kali ya Kak, yang kayak lugas, singkat padat jelas. Kan ini kan udah foundernya udah hebat banget nih kayak. Kalau gue hilaf aja dulu, ntar juga. Bener, hilaf aja dulu. Ntar revisi kemudian kita. Betul. Yang penting singkat aja udah. Mantep banget deh. Itu kan tadi udah gue bahas singkat padat jelas, atau beneran singkat padat jelas. Hilaf dulu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk Kak Faras, untuk Kak Dania. Thank you so much for the time. Kayak ini adalah malam yang mungkin akan gue ingat ke depan-depannya. Dan mungkin siapa tahu untuk di next audisi ada orang dalam, bisa kali ya. Terima kasih banyak untuk Kak Faras dan Kak Dania sebagai perwakilan dari Jakarta Move-In sudah mau berbagi cerita untuk teman kolaborasi. Semoga kisah hari ini dapat menginspirasi teman-teman kolaborasi di luar sana ya. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan kami melalui Instagram di Plus Jakarta dan website plusjakarta.com. Gue Dias, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!